Jadi bagi ibu-ibu, bagi kaum perempuan, mengantarkan jenazah hukumnya makruh. Berbeda dengan Hanafiyah, mengatakan bahwa larangan itu bersifat tahrimian, pengharaman. Jadi minimal menurut jumhur hukumnya makruh bagi perempuan mengantarkan jenazah sampai perkuburan. Yang lebih hebat lagi, Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan untuk imam dan pengurus Masjid Abu Bakar, hadirin wal hadirat jamaah kajian hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, inayah, hidayah dan taufiknya, sehingga semangat kita tidak pernah luntur, bahkan semakin subur untuk mengkaji dan menambah bekal perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal ilmu. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan arahan-arahan terkait dengan beberapa kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Hadirin wal hadirat, pada malam ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salam wa iyadatul marid wattiba'ul janais wa ijabatud da'wah wa tashmitul atis. Muttafaqun alaih. Ini yang terkait tentang kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Kemudian yang kedua, wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janais, mengantarkan jenazah ke pemakaman. Yang keempat, wa ijabatud da'wah, memenuhi atau menghadiri undangan. Yang kelima, wa tashmitul atis, menjawab orang yang bersin. Jadi dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan bahwa kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain, yang ini menjadi hak ukhuwah, persaudaraan iman secara umum, itu ada 5.
Yang pertama adalah raddus salam, menjawab orang salam. Salam itu adalah doa, mendoakan keselamatan, berkah, ya, serta keamanan bagi orang lain. Keselamatan, rahmat Allah dan barokahnya agar menyelimuti kehidupan orang yang diberikan salam. Maka ketika kita mendapatkan doa-doa yang tulus dari saudara kita, maka berkewajiban untuk menjawab salam tersebut. Di dalam ayat 86 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian mendapatkan salam penghormatan dengan sebuah salam penghormatan, maka jawablah dengan yang lebih baik, balaslah dengan yang lebih baik, atau minimal yang semisalnya. Terlebih mengucapkan salam ini sangat besar pahalanya. Jadi mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Di dalam riwayat Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sebuah majlis, ada sahabat yang masuk mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Ketika dijawab oleh para sahabat, "Waalaikumsalam." Kata Rasulullah, "Asyrah." Bagi dia yang mengucapkan salam itu dan yang menjawabnya 10 kebaikan. Tidak lama setelah itu masuk lagi orang kedua mengucapkan salam yang lebih lengkap. "Assalamualaikum warahmatullah." Ada warahmatullahnya. Setelah dijawab oleh para sahabat, Rasulullah bersabda, "Isyrun." Pahalanya 20 pahala. Tidak lama setelah itu masuk lagi orang yang ketiga mengucapkan salam dengan salam yang paling sempurna. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Setelah dijawab, Rasulullah mengatakan, "Thalathun." Ada 30 kebaikan. Maka bisa dibayangkan kalau kita mengucapkan salam kepada orang lain dengan 10 kali salam, dengan salam yang terpendek, "Assalamualaikum", itu dari pahala salam saja sudah mendapatkan 300 kebaikan. Kemudian kalau lebih lengkap lagi, banyak lagi, banyak lagi, banyak lagi. Artinya kalau yang terpendek 10 orang 200, maaf. Kemudian yang kedua 200, yang paling sempurna 300 kebaikan. Lalu bagaimana kalau kita mengucapkan salam dalam sehari itu sampai 50 kali atau 40 kali kepada orang lain? Itu sangat-sangat besar pahala dari mendoakan orang lain, mendoakan keselamatan, rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala menyelimuti dirinya. Dan itu akan kembali kepada kita dengan jawaban yang sempurna. Maka menjawab salam hukumnya wajib kecuali dalam satu keadaan. Kapan itu? Yang kita tidak boleh menjawab salam kapan? Kapan? Ya, di WC, di kamar mandi. Di kamar mandi sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Jaham Al-Ansari. Ia menceritakan suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
berada di sekitar sumur Bi'r Jamal, sumur Jamal. Kemudian ada orang yang melintas mengucapkan fasallama alaih, mengucapkan salam kepada beliau. Maka beliau tidak menjawabnya. Begitu beliau keluar melewati dinding dan mengusap tangan dan wajahnya, baru setelah itu beliau mengucapkan waalaikumsalam, menjawab salam setelah keluar dari WC, dari kamar mandi. Hadis yang kedua diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan marra, ada seseorang yang melintas, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat atau sedang buang air kecil. Fasallam, kemudian orang tadi mengucapkan salam kepada beliau, falam yarudda alaihi salam, dan Rasulullah tidak menjawab salamnya. Tidak menjawab salamnya. Kemudian pengalaman dari Abdullah bin Umar sendiri, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumahnya Hafsah, kakaknya Abdullah bin Umar, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin. Pada saat itu Rasulullah sedang berada di kamar mandi. Begitu Abdullah bin Umar mengucapkan salam, Assalamualaikum, tidak dijawab oleh Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Umar semacam naik melihat apa sih, ada apa enggak Rasulullah di dalam. Ternyata Abdullah bin Umar melihat kaki Rasulullah berada di kamar mandi, dan Rasulullah hanya memberikan isyarat dengan deheman. Maka para ulama menyebutkan makruh hukumnya mengucapkan salam kepada orang yang berada di kamar mandi atau menjawab salam ketika berada di kamar mandi, kecuali satu keadaan itu. Kemudian yang kedua, wa'iyadatul marid, kewajiban yang kedua adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Karena kehadiran kita kepada orang yang sedang menderita sakit itu bisa menghibur dan mendoakan. Bagaimana pahala yang Rasulullah siapkan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit ini? Di dalam riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim." Apabila seseorang menjenguk, menengok saudaranya yang sedang sakit, masya fi khirafatil jannah hatta yajlis, maka keberangkatannya dari rumahnya menuju ke tempat orang yang sakit itu, atau keberangkatannya dari rumah menuju rumah sakit, itu seperti berjalan di dalam surga sambil memetik buah-buahan di surga. Hatta yajlis, sampai dia duduk di samping orang yang sakit. Fa'idha jalasa, dan apabila yang menjenguk itu sudah duduk, ghamarat hurrahmah, maka selama duduknya itu akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kana ghadwatan,
apabila menjenguknya di waktu pagi, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, maka dia di waktu pagi itu akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Didoakan oleh 70.000 malaikat nih Pak Jayus. Wa in kana masaan, kalau menjenguknya di waktu sore, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih, maka ketika dia duduk di waktu sore menjenguk orang yang sakit itu, maka akan didoakan oleh malaikat 70.000 malaikat sampai datangnya waktu pagi. Jadi selama kurang lebih 12 jam atau kurang dari itu akan didoakan oleh para malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Hadisnya sahih. Maka ada kebiasaan sebagian orang ini kalau sakit nggak mau cerita ke orang, dengan perasaan atau kekhawatiran nanti ngerepotin orang. Itu artinya dengan kita menutupi sakit kita atau dengan merahasiakan sakit kita, itu menghalangi orang lain mendapatkan pahala sekian banyak dan mendoakan yang mendoakannya 70.000 malaikat. Ya. Pertanyaannya adalah apa yang kita baca pada saat menjenguk orang sakit? Apa yang kita baca? Jamaah, yang kita baca apa? Di dalam riwayat Bukhari disebutkan doanya adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Insyaallah tidak parah. Tahurun insyaallah, sakit ini akan membersihkan dosa-dosamu. Itu dalam riwayat Bukhari. Kemudian di dalam riwayat Muslim disebutkan doanya adalah as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhannya arsy yang agung, agar Dia menyembuhkanmu. Itu dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud. Jadi la ba'sa tahurun insyaallah atau as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak, itu doanya. Jadi selama ada petunjuk dan bimbingan dari Rasulullah SAW, itu yang kita ucapkan dulu sebelum mengucapkan kata-kata yang lain. Ya, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Sumatera, dengan bahasa apa, sebelum berbicara panjang dengan doa-doa yang panjang yang dibimbingkan oleh Rasulullah dulu kita lakukan. La ba'sa tahurun insyaallah as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Kemudian kewajiban yang ketiga, wattiba'ul janais, mengantarkan jenazah ke pemakaman. Mengantarkan jenazah ke pemakaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat. Siapa yang menyaksikan jenazah, artinya bertakziah,
hatta yusalla 'alaiha, sampai jenazahnya disolatkan. Nah, ini yang menjadi catatan bagi para yang berbela sungkawa, yang bertakziah. Itu sebagian masyarakat di metro itu mereka seperti kondangan, datang duduk-duduk sambil membicarakan keburukan orang yang meninggal, kemudian setelah itu memberikan sodakoh, memasukkan sodakoh, setelah itu pulang tanpa melaksanakan sholat jenazah. Padahal inti dari bertakziah itu ya menyolatkan jenazah itu. Bahkan saya pernah bersilaturahmi ke seorang teman di Cilacap. Kebetulan tetangganya ada yang meninggal. Begitu meninggal dunia, maka yang laki-laki itu gerutuk datang banyak betul, nggak terhitung jumlahnya, hampir satu RT bahkan satu RW itu datang semua. Kemudian begitu tiba masanya penyolatan jenazah, ternyata yang menyolatkan tidak lebih dari 10 orang. Saya bertanya, lah yang lain pada kemana? Ya mereka hanya duduk-duduk. Apalagi tradisi di sini, kalau orang meninggal dunia, maka keluarganya itu sudah secara otomatis menyiapkan kambing untuk disembelih. Sehingga sebagian kalau ada orang yang meninggal itu gembira karena akan makan daging. Nyatanya ada. Bahkan ada seorang teman di daerah Kalimantan itu menceritakan, di daerah sana itu pada saat menyolatkan jenazah, ketika sudah bersop-sop berbaris, maka tuan rumah itu, sahibul musibah, itu akan membagikan amplop. Nah, kebetulan pada waktu itu ada salah seorang yang tidak kebagian amplop. Begitu pulang dicandain sama temennya, kasihan, sudah menyolatkan ternyata tidak mendapatkan amplop. Maka yang tidak mendapatkan amplop itu tidak kalah cerdasnya. Saya bilang tidak ada masalah saya tidak mendapatkan amplop, wong tadi saya menyolatkannya tanpa berwudu. Ya Allah, sholat jenazah tanpa berwudu. Nah, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Orang yang bertakziah sampai menyolatkan mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiraton. Dan siapa yang bertakziah kemudian menyolatkan dan mengiringinya ke pemakaman, maka bagi dia 2 qirat pahalanya. Qila wa mal qiraton, 2 qirat itu apa ukurannya ya Rasulullah? Qal, Rasulullah menjawab, mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Jadi kalau bertakziah sampai menyolatkan saja itu 1 gunung pahalanya. Kalau bertakziah menyolatkan kemudian sampai menguburkan jenazahnya, itu pahalanya 2 gunung yang besar. Kewajiban yang berpahala sangat besar. Persoalannya adalah bagaimana hukumnya mengantarkan jenazah bagi perempuan. Ini menjadi penting. Wah, ini panas, ini bukan lagi anget ini. Ya, bagaimana hukumnya mengantarkan jenazah bagi kaum muslimah, bagi perempuan? Ada yang menjawab? Ada yang menjawab, Pak Jayus?
Boleh nggak Pak Jayus? Ya. Para ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan hukumnya makruh berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Ummu Atiyah berkata, nuhina an ittiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Kami dilarang, kaum wanita, kaum perempuan, untuk mengantarkan jenazah, tetapi larangannya tidak keras. Larangannya tidak keras difahami oleh Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah itu sebagai perbuatan yang makruh. Jadi bagi ibu-ibu, bagi kaum perempuan mengantarkan jenazah hukumnya makruh. Berbeda dengan Hanafiyah mengatakan bahwa larangan itu bersifat tahrimian, pengharaman. Jadi minimal menurut jumhur hukumnya makruh bagi perempuan mengantarkan jenazah sampai perkuburan. Yang lebih hebat lagi, Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya haram. Jadi mengantarkan jenazah berbeda hukumnya dengan ziarah kubur, beda lagi hukumnya. Ya. Jadi secara umum bagi kaum laki-laki bertakziah, menyolatkan jenazah, kemudian menguburkannya atau mengantarkan ke pemakaman, pahalanya 2 qirat, dan kalau hanya sampai menyolatkan, pahalanya 1 qirat. Adapun bagi kaum perempuan cukup sampai menyolatkan, karena mengiringi jenazah bagi kaum perempuan hukumnya minimal makruh sebagaimana disebutkan oleh mayoritas atau jumhur ulama. Dan Imam Abu Hanifah menegaskan lebih tegas lagi hukumnya tahrimian, yaitu pengharaman. Nah itu wattiba'ul janazah. Kemudian yang keempat, wa ijabatud dakwah, menghadiri undangan. Menghadiri undangan. Undangan apa? Undangan apa saja. Tetapi para ulama menyebutkan undangan yang wajib dihadiri adalah undangan pesta atau acara walimah yang tidak ada kemungkaran di dalamnya. Kalau ada kemungkaran, fala ijabata lahu, tidak wajib untuk dihadiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan yang dihidangkan pada saat walimah, pada saat pesta. Dan para ulama hadis menyebutkan yang dimaksud dengan walimah di sini adalah walimatul arus, yaitu pesta pernikahan. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan yang dihidangkan pada saat acara pesta pernikahan. Kenapa ya Rasulullah? Yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Karena biasanya pada acara pernikahan itu yang semestinya hadir tidak diundang, dan yang semestinya tidak hadir malah diundang. Maksudnya adalah orang-orang yang miskin tidak diundang, orang-orang kaya diundang. Wa man lam yujibid da'wah
faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang tidak menghadiri undangan berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan yang dihidangkan pada acara pesta walimatul urus. Yud'a ilaihal aghniya, karena yang diundang itu adalah orang-orang yang berduit. Wa yutrakul fuqara, sementara orang-orang yang fakir tidak diundang. Artinya mungkin sekarang ini sudah hampir terjadi. Jadi orang-orang yang dipandang tidak memberikan sesuatu, tidak nyumbang sesuatu, tidak diundang, tetapi orang-orang yang memiliki harta itu malah diundang. Padahal semestinya walimatul urus itu lebih dikhususkan untuk membagi atau berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Nah itu. Makanya secara dalam tradisi Islam itu sebenarnya nggak ada sumbang-sumbangan. Ya, nggak ada sumbang-sumbangan. Apalagi sekarang ini kan yang diundang itu harus nyatat namanya itu. Jadi ketahuan, oh si fulan ini nggak nyumbang ini. Iya, ketahuan. Nah, secara asal Rasulullah melabeli seburuk-buruk makanan itu adalah makanan yang dikhususkan untuk itu. Artinya kalau semua datang monggo, yang kaya atau yang miskin, yang berada atau tidak, semuanya datang diundang untuk memberikan doa, itu yang diharapkan, bukan tebang pilih, milah-milih dengan tujuan untuk mencari keuntungan dari acara walimatul urus. Ya. Bahkan di sebagian daerah itu kita lihat disiapkan amplop di situ. Barangkali lupa dari rumah. Iya, ada amplop, ada pulpen, dan itu di samping kotaknya itu. Iya. Nah, ini berarti sudah terjadi apa yang disyaratkan oleh Rasulullah kalau memang tujuannya itu seburuk-buruk makanan yang dihidangkan. Jadi menghadiri undangan menjadi wajib selama tidak ada kemungkaran di dalamnya. Kemudian kewajiban yang terakhir adalah wa tashmitul atis, menjawab orang yang bersin. Bersin itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak bisa bersin, itu alamat penyakit akan datang. Sehingga dalam bersin itu ada adab-adab yang sudah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bersin di depan makanan atau di depan orang-orang, kemudian menutupi mulut dengan tangan atau kain atau tisu dan seterusnya, supaya penyakit yang dikeluarkan itu tidak menular kepada orang lain. Itu sudah diajarkan sejauh mungkin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan menjawab orang yang bersin? Di dalam riwayat Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul, maka hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah. Makanya kita memuji Allah, segala puji bagi Allah karena bisa bersin. Karena kalau sudah mau bersin ternyata tidak bisa keluar, itu alamat penyakit datang. Makanya ketika sudah bisa bersin, waduh nikmatnya luar biasa. Walaupun sebagian orang benci bersin, padahal itu akan mengeluarkan penyakit.
wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu, dan orang yang mendengar, orang yang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, maka hendaklah ia mendoakan yarhamukallah, mudah-mudahan Allah menyayangi dirimu, merahmatimu. Fa'idha qala lahu yarhamukallah, dan apabila orang sudah mendoakan bersin dengan ucapan yarhamukallah, falyaqul, maka ucapkanlah orang yang bersin itu, yahdikumullah wa yuslihu balakum, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kalian dan memberikan keadaan yang terbaik kepada kalian. Dan ini bagi orang yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang bersin karena dia tidak paham, malah ucapannya macam-macam, oh atau macam-macam lah, ya, wahai, itu tidak perlu didoakan. Dalilnya apa? Di dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallah." Apabila salah seorang dari kalian bersin dan mengucapkan alhamdulillah, fasyammituhu, maka doakanlah dengan ucapan yarhamukallah. Fa illam yahmadillah, kalau dia tidak memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, fala tusammituhu, janganlah kalian mendoakannya dengan ucapan yarhamukallah. Jadi pedoman dari Rasulullah, kalau orang bersin mengucapkan alhamdulillah, didoakan yarhamukallah. Tetapi kalau bersin yang diucapkan yang lain tidak memuji Allah, tidak perlu didoakan yarhamukallah. Ini dasarnya, hadisnya sahih dalam riwayat Muslim. Bahkan dalam praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, Rasulullah mengucapkan yarhamukallah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, pada saat aku tadi bersin kok tidak engkau doakan yarhamukallah? Kemudian Rasulullah mengatakan, karena si fulan ini ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, maka saya doakan yarhamukallah. Sementara engkau bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak aku doakan. Itu pedomannya. Jadi kesimpulannya, hakul muslimi alal muslimi khamsun, kewajiban umum, kewajiban ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman antara satu dengan yang lain itu ada 5. Itu yang wajib untuk ditunaikan. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Kemudian yang kedua, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janais, mengantarkan jenazah. Yang keempat, wa ijabatud dakwah, yaitu menghadiri undangan. Yang terakhir adalah wa tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin.